Itu ada penipu-penipu yang naik akan minta. Itu ada setan yang pakai jubah malaikat untuk menjadi pemimpin gereja. Saudara-saudara, kekristenan bukan main-main. Kekristenan adalah satu-satu agama yang harus mengambil jiwa anak Allah yang tunggal dipaku di atas kayu salib, baru orang-orang bisa diselamatkan. Kekristenan adalah agama di mana Paulus harus dipenggal kepala, Petrus harus disalib terbalik, rasul-rasul harus satu persatu mati di tempat mereka menginjili, baru sampai sekarang. Kekristenan bukan sebagai kata, ayo percaya nanti akan menjadi kaya, percaya nanti akan menjadi sukses. Kalau kaya, sukses, lancar, engkau memberikan 1 juta akan dikembalikan 10 juta. Itu ada penipu-penipu yang naik akan minta. Itu ada setan yang pakai jubah malaikat untuk menjadi pemimpin gereja yang memalsukan firman Tuhan, yang merusak motivasi manusia. Kelihatan gereja yang sukses, ribuan orang menjadi anggota. Kenapa ya gereja-gereja yang pendetanya suci kok tidak berkembang? Kenapa gereja yang berkembang dengan anggota banyak sekali, pendetanya banyak berzina, keuangan tidak beres? Inilah akhir zaman. Inilah cara setan merubah kekristenan. Bukan jalan salib, jalan enak, jalan lancar, jalan sukses, jalan menjadi kaya raya, tidak usah pikul salib. Saudara-saudara, saya paham benar apa yang Pak Tom maksudkan dengan kekristenan itu bukan main-main. Itu benar teman-teman, karena kekristenan adalah tentang prinsip yang pasti membawa orang pada keselamatan. Sepasti matahari itu panas, demikian juga ajaran Kristen membawa orang pada keselamatan. Saking pastinya kekristenan membawa orang pada keselamatan, maka banyak sekali orang yang rela mati demi Injil Kristen, dimulai dari para rasul. Kenapa mereka rela mati? Karena mereka tahu dengan pasti tanpa ragu sedikit pun bahwa mereka akan bangkit dari kematian. Untuk kalian yang tidak tahu berenang, kira-kira apa yang membuat kalian berani melompat ke sebuah perairan di mana kalian sama sekali nggak ada pelampung, sama sekali nggak ada orang lain yang bisa bantu, nggak ada alat bantu sama sekali yang akan menolong kalian? Apa yang membuat kalian itu berani melompat? Kalian yang nggak bisa berenang pasti nggak akan mau melompat kecuali kalian melihat airnya dangkal, ya kan? Demikian juga kenapa para rasul rela mati demi Injil, karena mereka benar-benar melihat, saudara-saudara, mereka melihat kebangkitan Kristus. Mereka bahkan menyentuh Kristus yang sudah bangkit. Mereka saksi kebangkitan. Kekristenan adalah satu-satunya jalan yang membawa orang pada keselamatan dari kematian karena dosa. Dan karena kekristenan adalah satu-satunya prinsip keselamatan yang sejati, maka ini menjadi sasaran utama dari kerajaan kegelapan untuk diserang. Kalian lihat sendiri, agama apa yang paling banyak aliran sesatnya, paling banyak bentuk model, paling banyak diserang dibanding Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu, Islam? Mana yang paling banyak diserang oleh agama lain, oleh ateisme, oleh apapun? Itu adalah kekristenan. Dan bahkan ancaman terbesar Kristen itu bukan saja datang dari luar, ancaman terbesar datang dari dalam. Seperti yang Pak Tong katakan, banyak orang yang muncul mempunyai gelar-gelar dalam kekristenan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, bikin gereja, teriak haleluya, nyanyi lagu sembah Yesus, tapi prinsip yang diajarkan di dalamnya bukan prinsip Kristen, bukan prinsip yang membawa orang pada keselamatan, tapi prinsip kekayaan, prinsip kesuksesan, prinsip kemakmuran, prinsip-prinsip moral saja yang sebenarnya agama-agama lain pun menyediakannya. Orang-orang polos yang mencari keselamatan digiring seperti domba-domba yang tak berdaya. Semakin hari semakin jauh dari keselamatan. Yang diajarkan bukan lagi tentang Alkitab yang ditafsir dengan teologi yang mengarah pada pertobatan dari dosa dan memandang keselamatan di dalam Kristus, tapi penafsiran dilakukan dengan metode berpikir dunia, bahwa Anda harus punya kelakuan yang baik, punya karakter yang baik. Bahkan mereka dengan berani akan berkata bahwa harus berkarakter seperti Kristus. Tapi goal yang mereka dorong dari semua itu adalah kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, hidup semakin diberkati, melimpah, sukses dalam segala hal. Saudara-saudara, sungguh saudara, pengajaran yang menuntut Anda hidup suci, hidup baik dan kudus demi memiliki kesuksesan dunia adalah pengajaran yang bukan saja menjauhkan Anda dari keselamatan, tapi pengajaran seperti itu akan bikin hidup di bumi ini semakin rusak. Kenapa? Karena orang-orang secara nggak sadar digiring pikirannya untuk melakukan hal-hal yang baik demi mencapai kesuksesan pribadi. Prinsip hidup baik untuk memperoleh kesuksesan
adalah prinsip yang sangat merusak di segala bidang. Karena begini saudara, yang namanya kata baik ini seringkali bisa diselubungi hal yang jahat dan orang gak sadar. Contoh, ada seorang yang dari kecil sudah diajarkan bahwa hidup yang baik itu adalah hidup yang disiplin dan patuh kepada orang yang lebih tua, yang setia, yang taat sepenuh-penuhnya demi mencapai sukses. Nah, dari kecil sampai dia sekolah, anak ini mulai memandang aturan dan perintah sebagai hal yang mutlak yang harus ditaati untuk mencapai kesuksesan. Memang secara umum mentaati aturan dan perintah adalah hal yang baik. Tapi kemudian orang ini menjadi polisi misalnya, dan dia dituntut oleh atasannya untuk melakukan sebuah tugas yang sebenarnya jahat. Seperti contoh menukar barang bukti sabu dengan tawas ketika mau dimusnahkan agar sabu yang benar itu bisa dijual lagi. Polisi yang punya prinsip bahwa kita harus baik untuk hidup sukses akan secara natur berpikir kalau saya melawan atasan saya, maka saya akan dipecat ataupun diturunkan dari pangkat saya akan kehilangan posisi saya akan menjadi tidak sukses lagi karena saya akan dianggap tidak patuh kepada atasan dan dia punya wewenang untuk menyindaki saya kapanpun juga. Kalian ngerti maksud saya? Ya, orang yang didorong melakukan kebaikan dengan alasan supaya hidup sukses punya potensi besar untuk melakukan kejahatan yang sangat terselubung demi mendapatkan atau mempertahankan kesuksesannya. Demikian juga dengan teologi sukses. Teologi sukses akan mengarahkan orang kepada hidup yang memanfaatkan kebaikan, bahkan mengkhianati Tuhan untuk memperoleh ataupun mempertahankan kekayaan. Maksudnya, akan ada saat di mana dia harus dilema, entah kehilangan hartanya tapi tetap menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, ataupun mengkhianati Tuhan demi mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan. Dan sedikit orang yang bisa bertahan dalam posisi seperti ini, Pak. Sedangkan orang-orang yang tiap hari mendalami teologi salib belum tentu kuat ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan seperti itu. Apalagi orang yang tiap hari disusupi oleh teologi kemakmuran. Bagi iblis untuk membuat orang-orang itu mengkhianati Tuhan, itu semudah membalikan telapak tangan. Makanya kita harus waspada dan memperhatikan pengajaran yang kita sampaikan ataupun yang disampaikan pendeta atau hamba Tuhan kepada kita. Apakah dia mengajarkan kepada kita bahwa hidup suci, hidup baik itu harus dilakukan karena demikianlah panggilan hidup orang yang diselamatkan. Karena kita dijamin dalam keselamatan, yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa hidup suci, hidup baik, setia memberi perpuluhan apapun dan bagaimanapun baiknya kita, tidak menjamin bahwa hidup kita akan sukses, kaya, semakin diberkati, sehat dan sebagainya. Pengajaran yang seperti itu pengajaran yang baik. Ataukah pengajaran yang kita sampaikan atau yang kita terima dari pendeta atau hamba Tuhan selalu mendorong kita untuk hidup baik, mendorong kita untuk setia, mengajak kita perpuluhan dengan iming-iming dan janji bahwa kita akan diberkati, sukses, berhasil dalam segala jeripaya kita, sehat di dunia ini. Waspada teman-teman. Sebagai orang Kristen, bukannya kita nggak boleh menginginkan supaya karir kita, usaha kita, atau studi kita sukses. Bukan begitu. Tapi mengira bahwa Tuhan akan hadiahkan itu kepada kita di dunia ini, asalkan kita taat dan setia, itulah kesalahan kita. Jangan teman-teman, jangan harapkan yang sedemikian. Satu hal yang menjadi janji Tuhan yang pasti Dia berikan, yaitu penyertaannya. Dia akan menyertai kita dalam hidup ini. Dikala kita senang, dikala kita susah, dikala kita bahagia, dikala kita bersedih, Dia tetap menyertai kita. Dia tetap mencintai kita. Itulah berkat yang harus kita syukuri. Bukan ketika kita sukses mencapai cita-cita, bukan ketika kita sembuh dari sakit, tapi penyertaannya teman-teman. Dia menyertai kita di saat kita susah. Dia menyertai kita di saat kita sakit. Bahkan dikala kita memasuki ajal kita, Dia menyertai kita. Berada di sisinya dalam jaminan hidup kekal. Itulah berkat, itulah sukacita, itulah pengharapan dan kerinduan kita. Teologi salib menyatakan hidup ini penuh dengan pergumulan dan perjuangan untuk mempertahankan kebenaran dan kekudusan Tuhan, dan akan ada banyak kerugian, kesakitan, dan penderitaan dalam pergumulan dan perjuangan itu. Tapi Tuhan beserta kita dalam perjuangan kita. Itu teologi salib. Sedangkan teologi kemakmuran
mengatakan Tuhan sayang sama kita, Tuhan cinta sama kita, Tuhan mau memberkati kita secara melimpah, asalkan kita taat, asal setia, berbuat baik, hidup suci, rajin ibadah perpuluhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan limpah. Dalam teologi seperti itu, Tuhan terdengar seperti bos perusahaan yang akan kasih reward sama yang kerjanya bagus, tapi akan segera menyengsarakan, menghukum, dan memecat orang-orang yang hidupnya belum baik, belum suci, belum sempurna. Tuhan semacam itu bukan Tuhan Alkitab. Tuhan semacam itu gak mau saya sembah. Itu Tuhan yang gak ada kasih. Tuhan agama pada umumnya seperti itu. Sedangkan Tuhan agama Kristen bukanlah demikian. Tuhan agama Kristen adalah Tuhan yang menyertai umatnya, memberi kekuatan untuk berjuang, mempertahankan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Bahkan dialah Tuhan yang menyelamatkan orang dari dosa-dosanya, menerima mereka apa adanya, tapi dengan Roh Kudusnya dia mengubah orang-orang yang berpengharapan padanya. Cintailah Tuhan yang seperti itu. Sekian video saya teman-teman, Tuhan memberkati. Shalom.